Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Lesung Terakhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, angin berembus kencang menerpa daun-daun di halaman rumah makan milik Darsi dan Karyadi. Aroma sambal pedas bercampur asap panggangan memenuhi udara, mengundang para pelanggan yang semakin ramai datang. Namun, di balik kesuksesan rumah makan itu, ada sesuatu yang lebih kelam, lebih gelap dari sekadar resep rahasia. Di dalam gudang kecil di belakang rumah, Darsi duduk di depan lesung tua, memegang seekor ayam mati. Ia berbisik, membaca mantra-mantra kuno yang hanya ia dan leluhur ketahui. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan ayam ke dalam lesung, lalu mulai menumbuknya perlahan. Setiap hentakan alu menimbulkan suara yang menggema, seolah ada sesuatu yang berbisik dari balik kegelapan. "Datanglah, bawa keberuntungan untuk keluargaku." Suara-suara samar mulai terdengar dari sudut ruangan. Bayangan hitam berkelebat di cermin yang ada di sudut. Lesung itu, saksi bisu perjanjian lama, bergetar halus seiring dengan ritual yang dilakukan Darsi. Tanpa ia sadari, mata suaminya, Karyadi, memperhatikannya dari celah pintu dengan ekspresi penuh kebingungan dan ketakutan. Tahun berlalu, keberuntungan terus berpihak pada rumah makan Darsi. Namun, bersamaan dengan itu, tingkah laku Darsi semakin aneh. Ia seringkali terduduk diam di depan lesung kosong pada dini hari, menatapnya seperti sedang menunggu sesuatu. Karyadi yang awalnya tidak terlalu mempedulikan kebiasaan istrinya mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, ketika Karyadi sedang menikmati makan malam bersama keluarganya, ia melihat Darsi menatapnya dengan tatapan kosong. Tangannya menggenggam pisau dapur erat-erat. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Namun, sesaat sebelum ia melakukan sesuatu, Karyadi memanggil namanya, dan seketika Darsi jatuh pingsan. Ketakutan mulai menyelimuti keluarga itu. Darsi semakin sering mengalami halusinasi dan berbicara sendiri. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Karyadi ditemukan tewas mengenaskan di bawah pohon besar di halaman belakang. Lehernya sobek seperti habis dicakar sesuatu, dan tubuhnya tergeletak dengan senyum yang aneh di wajahnya. Sejak saat itu, keberuntungan rumah makan pun lenyap, digantikan oleh kutukan yang mengintai keluarga mereka. Beberapa tahun kemudian, Maya, anak sulung Darsi, tumbuh menjadi seorang gadis yang berusaha mencari tahu penyebab kesengsaraan keluarganya. Ibunya kini hanya berbaring diam di kamar, tubuhnya semakin kurus, matanya kosong seperti tidak memiliki kehidupan. Maya mulai menyadari bahwa semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya berkaitan dengan lesung tua di gudang. Ia mendengar suara-suara berbisik setiap malam, melihat bayangan hitam di cermin kamar ibunya, dan seringkali merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, Maya terbangun karena mendengar suara burung gagak menabrak kaca jendela. Saat ia mengintip keluar, ia melihat sosok ayahnya yang sudah meninggal berdiri di halaman, menatapnya dengan senyum mengerikan. Maya berlari keluar untuk memanggilnya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Sosok itu berlari ke arah pohon besar dan menabrakkan dirinya ke ranting tajam, mengulang kematian yang sama seperti sebelumnya. Sejak kejadian itu, Maya sadar bahwa ia harus memutuskan perjanjian kelam yang dibuat oleh ibunya. Ia menemui bibinya, Sumarni, satu-satunya kerabat yang mengetahui kebenaran tentang perewangan. Dari Sumarni, Maya akhirnya mengetahui bahwa lesung itu bukan sekadar alat menumbuk, tetapi adalah media pemanggil makhluk gaib yang memberikan kekayaan dengan bayaran yang sangat mahal.
Nyawa orang-orang yang dicintai. Sumarni memberikan kendi berisi air laut selatan yang sudah diberi mantra untuk membersihkan tubuh Darsi dari pengaruh makhluk gaib. Namun, jika cara itu gagal, Maya harus melakukan cara terakhir, membakar ibunya hidup-hidup untuk memutuskan perjanjian kutukan. Maya kembali ke rumah dengan tekad yang bulat. Ia memandikan ibunya dengan air laut selatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh Darsi berubah menjadi hijau berlumut, matanya bersinar merah, dan mulutnya mengeluarkan tawa menyeramkan. Dari balik cermin, sosok perewangan muncul, siap menerkam Maya. Di saat kritis, adiknya, Wulan, yang selama ini ketakutan akhirnya mengambil tindakan. Ia menyiramkan sumbu api ke arah cermin dan lesung, menciptakan kobaran api yang membakar segalanya. Darsi menjerit, tubuhnya mengejang, sementara suara-suara dari dunia lain bergaung memenuhi ruangan. Maya dan Wulan berlari keluar rumah yang mulai terbakar. Dari kejauhan, mereka melihat sosok hitam besar melompat dari dalam rumah, menghilang di tengah malam. Kutukan itu akhirnya berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maya dan Wulan membawa cermin ajaib yang masih tersisa ke Laut Selatan. Dengan tangan gemetar, mereka melemparkannya ke dalam ombak yang ganas. Cermin itu tenggelam, membawa serta seluruh kutukan yang pernah menghancurkan keluarga mereka. Ketika mereka berbalik untuk pergi, sekelebat suara samar terdengar dari laut. "Aku akan kembali." Maya dan Wulan saling menatap. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengakhiri kutukan itu untuk sementara, kegelapan tidak pernah benar-benar lenyap. Ada sesuatu yang masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Beberapa bulan setelah peristiwa mengerikan itu, Maya menemukan sebuah kotak kayu tua di antara reruntuhan rumah mereka. Kotak itu tampak kuno, tertutup ukiran-ukiran aneh yang tidak dikenalnya. Saat ia membukanya, ia menemukan tumpukan kertas lusuh berisi catatan tangan ibunya. Di dalamnya, tertulis kisah masa lalu Darsi. Rupanya, ia bukan orang pertama di keluarganya yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Leluhur mereka, seorang wanita bernama Nyai Rengganis, sudah lama menjalin hubungan dengan dunia gaib untuk menjaga kekayaan dan keselamatan keturunannya. Namun, ada satu syarat. Setiap generasi harus menyerahkan jiwa seseorang yang mereka cintai. Maya mulai menyelidiki lebih jauh dan menemukan bahwa Nyai Rengganis pernah tinggal di sebuah desa terpencil yang kini telah ditinggalkan. Bersama Wulan, ia memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari kebenaran di balik perjanjian yang menghantui keluarga mereka. Namun, sesampainya di desa itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Maya dan Wulan kembali ke rumah lama mereka setelah membuang cermin kutukan ke Laut Selatan. Meski mereka berharap semuanya telah berakhir, ada perasaan yang mengganjal dalam hati Maya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih tersembunyi di masa lalu ibunya. Di dalam kamar Darsi yang telah hangus sebagian akibat kebakaran, Maya menemukan sebuah kotak kayu tua yang terselip di bawah kasur. Kotak itu terkunci, namun ketika ia menyentuhnya, rasa dingin langsung menjalar ke tubuhnya. Wulan yang berdiri di belakang melihat bayangan hitam melintas di dinding. "Maya, kita harus pergi dari sini," bisik Wulan, suaranya gemetar. Namun Maya mengabaikannya. Dengan nekat, ia memecahkan kunci kotak itu menggunakan batu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat kuno yang sudah menguning serta sebuah kain berlumuran darah kering. Saat Maya membaca surat itu, tubuhnya bergetar. "Untuk Darsi, anakku, jika Anda membaca surat ini, maka Anda pasti telah menyadari kutukan yang menimpa keluarga kita. Perewangan bukan sekedar pelindung, tetapi penjaga perjanjian yang dibuat nenek buyutmu, Nyai Sulastri. Dulu, demi melindungi desa dari kelaparan, ia menciptakan keseimbangan dengan makhluk yang seharusnya tidak diperlukan. Namun, harga yang harus dibayar adalah nyawa setiap generasi. Aku mencoba melarikan diri dari nasib ini, tapi aku gagal. Sekarang giliranmu untuk memilih.
melanjutkan perjanjian, atau melawannya. Maya membaca nama Nyai Sulastri berulang kali. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, bahkan dari ibunya. Jika surat ini benar, berarti kutukan ini telah berlangsung selama beberapa generasi. Namun yang paling mengejutkan adalah kalimat terakhir dalam surat itu. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, temui Nyai Sulastri. Dia masih ada. Maya menatap Wulan dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin? Jika ini surat dari nenek kita, berarti Nyai Sulastri seharusnya sudah mati puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari luar rumah. Ketukan pelan, namun penuh tekanan. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam? Ketukannya terus-menerus, semakin lama semakin keras. Maya dan Wulan saling berpandangan. Tak ada siapapun yang seharusnya tahu bahwa mereka ada di rumah ini. Dengan hati-hati, Maya berjalan ke arah pintu. "Jangan dibuka," bisik Wulan sambil memegang lengannya erat-erat. Namun, dorongan rasa ingin tahu terlalu kuat. Dengan tangan gemetar, Maya meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Di luar, berdiri seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk. Mata cekung, kulitnya keriput, dan jari-jarinya panjang seperti cakar burung. Namun yang paling menyeramkan adalah ngobrol yang mengulangi lebar, seolah-olah ia tidak pernah berhenti tersenyum. "Kalian akhirnya menunjuk," kata wanita itu dengan suara serak. "Sudah waktunya kalian mengetahui kebenaran." Maya menelan ludah. "Siapa Anda?" Wanita itu tertawa pelan. "Namaku Nyai Sulastri." Jantung Maya hampir berhenti. Tetapi itu tidak mungkin. Nyai Sulastri seharusnya sudah mati puluhan tahun yang lalu. Nyai Sulastri membekukan kepalanya, menusuknya tajam. "Kau pikir aku manusia biasa? Aku masih ada karena aku bagian dari perjanjian itu." Maya melangkah mundur, tetapi Nyai Sulastri mengangkat satu jari kurusnya dan menunjuk ke arah kotak kayu yang masih dipegang Maya. "Itu adalah bagian dari sejarah kita. Dan sekarang, Anda harus memilih, meneruskan perjanjian, atau menanggung akibatnya." Seketika, angin dingin berembus ke dalam rumah, membawa bisikan-bisikan halus yang bergaung di telinga Maya dan Wulan. Dari dalam ruangan, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang sedang bergerak di sudut-sudut gelap. Maya menelan ludah. "Saya tidak akan melanjutkan perjanjian ini." Nyai Sulastri mentransmisikan lebih lebar. "Kalau begitu, kau harus bersiap menghadapi mereka." Tiba-tiba, semua lilin di dalam rumah padam. Ruangan menjadi gelap gulata. Dari balik bayangan, suara langkah kaki terdengar, diikuti dengan suara napas berat yang memenuhi udara. Mereka tidak sendirian lagi. Maya dan Wulan berdiri membeku di tengah ruangan yang kini gelap gulita. Hanya suara napas mereka yang terdengar, bercampur dengan keinginan halus dari bayangan-bayangan yang bergerak di sekeliling mereka. "Kau harus memilih." Suara Nyai Sulastri terdengar samar di tengah kegelapan. "Terima warisan ini, atau hadapi konsekuensinya." Tiba-tiba, Maya merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Tangan kurus dan dingin yang terasa seperti bukan milik manusia. Ia menjerit dan menepisnya, mundur ke belakang hingga punggungnya menabrak dinding. "Sudah cukup," teriak Wulan. Suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. "Kami tidak akan melanjutkan kutukan ini. Pergi dari sini." Namun, tawa menyeramkan Nyai Sulastri memenuhi udara. "Kutukan ini bukan hanya milik ibumu. Kalian berdua adalah bagian dari perjanjian ini. Tidak ada jalan keluar, kecuali membayar harga yang setimpal." Maya menatap Wulan dengan panik. "Kita harus menghancurkan akar dari semua ini." Dan ia tahu di mana akar itu berada, lesung tua di gudang belakang.
Maya dan Wulan berlari ke gudang belakang, mengabaikan suara-suara aneh yang menggema di sekeliling mereka. Saat mereka tiba, lesung tua yang berdiri di tengah ruangan tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lesung itu bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bayangan-bayangan berputar di sekitarnya, menciptakan wajah-wajah mengerikan yang menatap Maya dan Wulan dengan ekspresi haus darah. Kalau kita menghancurkannya, mungkin semua ini akan berakhir, kata Maya dengan suara bergetar. Wulan mengangguk dan mengambil kapak yang tergantung di dinding gudang. Dengan menggunakan tenaga, ia mencengkeram kapak itu ke lesung. Suara kayu pecah menggema, tetapi dari dalam lesung, cairan hitam mengalir keluar, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dari dalam cairan itu, tangan-tangan hitam muncul, mencakar-cakar udara, berusaha menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. Maya menjerit dan menarik Wulan menjauh. Kita butuh api. Kita harus membakarnya. Wulan merogoh sakunya dengan panik, mencari korek api. Saat akhirnya mendarat, ia segera menyalakan api dan melemparkannya ke dalam lesung. Api langsung menyambar, membakar lesung beserta semua kegelapan yang keluar darinya. Jeritan melengking terdengar, begitu nyaring hingga membuat kepala mereka berdenyut kesakitan. Nyai Sulastri muncul di ambang pintu gudang, tergeletak di udara, matanya bersinar merah. Tidak, kalian tidak boleh melakukannya. Namun, sudah terlambat. Api semakin membesar, menjilat dinding gudang. Maya dan Wulan berlari keluar sebelum semuanya runtuh. Dari luar, mereka melihat sosok-sosok hitam berusaha melarikan diri dari api, tetapi semuanya menghilang dalam kobaran yang semakin mengganas. Gudang itu akhirnya runtuh, membawa serta lesung dan semua kegelapan di dalamnya. Beberapa hari setelah kebakaran, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan-bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Maya dan Wulan berdiri di depan makam ibu mereka, Darsi. Maya menatap nisan itu dengan perasaan campur aduk. Ibu membuat kesalahan, bisik Wulan. Tapi dia tidak sepenuhnya jahat. Dia hanya ingin melindungi kita. Maya mengangguk. Dia tahu ibunya telah terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa dia hindari. Namun, kini semuanya telah berakhir. Atau mungkin belum. Wulan menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Maya menarik napas dalam-dalam. Saat gudang terbakar, aku mendengar sesuatu. Apa? Maya menggigit bibirnya. Suara bisikan terakhir dari api yang membakar lesung itu. Aku akan kembali. Mereka saling menatap. Apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir? Ataukah sesuatu masih mengintai mereka dalam bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali? Mereka tidak tahu. Namun satu hal pasti, mereka akan selalu siap.